إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwani fillah, hadirin jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang penuh barakah ini. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita diperintahkan di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan untuk kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam sebuah muhadarahnya beliau mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Kalimat ini mengisyaratkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita semua bahwasanya sebagian besar kaum muslimin hanya memenuhi, meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanya di saat bulan-bulan Ramadan saja. Sedangkan di luar bulan suci Ramadan, masjid-masjid Allah terlihat kembali mulai sepi, kembali mulai ditinggalkan. Maka Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan, kun rabbaniyin wa la takun ramadani. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani dan jangan jadi hamba-hamba Ramadan. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, ada banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, ulama kaum muslimin, kepada kita semuanya tentang sikap bagaimana seorang mukmin setelah Ramadan, bulan yang agung, kembali meninggalkan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang singkat ini, khatib hanya menyampaikan 3 poin penting nasihat tentang sikap yang benar setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk
memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Aktsiru minad du'a, memperbanyak doa. Terutama ada dua doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama yang hendak kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amal ibadah kita yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan penuh. Kemudian doa yang kedua dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah adalah kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Imam Hasan Al-Basri menuturkan, kanu yad'una Allah ay yuballighahum Ramadan wa yu'inuhum ala siyamihi wa qiyamihi. Dulu orang-orang saleh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar mereka disampaikan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wa yu'inuhum ala siyamihi wa qiyam, dan mereka meminta kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk berpuasa di siang hari dan menegakkan salat malam di malam hari. Kemudian summa yad'una Allah 16 ashhur ay yataqabbal Allah minhum. Dan orang terdahulu juga meminta 6 bulan setelah bulan Ramadan itu, terhitung mulai dari bulan Syawal dan seterusnya, orang-orang terdahulu meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah mereka kerjakan dengan letih, dengan rasa capek selama bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan 6 bulan setelah bulan Ramadan agar seluruh amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka, yakni memperbanyak memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Nasihat yang perlu kita ingat setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita adalah agar kita senantiasa istiqamah ala ta'atillah, senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Ramadan berlalu meninggalkan kita, kita pun berlalu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Rabb, Tuhan semesta yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang sama pula kita sembah di luar bulan suci Ramadan. Maka tidak ada alasan bagi seorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka dia juga wajib beribadah dan bertakwa kepada Allah di luar bulan suci Ramadan. Jika di bulan suci Ramadan dia senantiasa mendawamkan salat malam, mendawamkan salat 5 waktu, senantiasa bersedekah, senantiasa berakhlakul karimah, senantiasa menahan amarah, maka di luar bulan suci Ramadan menjadi seorang muslim adalah kewajiban untuk mempertahankan segala bentuk amal saleh, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai
telah datang kepadamu kematian. Kaum muslimin jemaah sedang sholat Jumat yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama-ulama kaum muslimin untuk kita semua pasca ditinggalnya bulan suci Ramadan adalah senantiasa taat kepada Allah dan tidak boleh mendurhakai Allah dalam bentuk apa? La ta'udu ma'siyatillah ba'da Ramadan. Tidak boleh mendurhakai Allah setelah bulan suci Ramadan berlalu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, Bishr al-Hafi mengatakan bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Seburuk-buruk hamba, seburuk-buruk kaum, mereka adalah hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan. Seburuk-buruk kaum tidak mengenal Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Maka terlihat masjid-masjid kaum muslimin hari kembali sepi setelah Ramadan berlalu. Maka nasihat ini menjadi renungan bagi kita semua bahwa kembali meramaikan masjid, kembali mendawamkan tilawatul Quran adalah merupakan tanda di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang di bulan suci Ramadan adalah dia mengerjakan amal-amalan soleh setelah di luar bulan suci Ramadan. Qiyamul lail dijaga, sedekah dijaga, menahan lisan dijaga sebagaimana dia menjaga lisan di bulan suci Ramadan. Kuantitas tilawah di bulan suci Ramadan 1 juz, maka demikian juga di luar bulan suci Ramadan dia juga menjaga kuantitas tilawah 1 juz Al-Quran di setiap hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala sangat mencintai amalan yang dilakukan seorang hamba, meskipun amalan yang sedikit tapi senantiasa berkelanjutan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qall." Sesungguhnya amal ibadah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah sedikit dan senantiasa dilakukan terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan setelah Ramadan, bulan yang mulia meninggalkan kita semua, hingga pada akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala kami bacakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Sayyidul Ayyam, raja dari segala hari. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau dengan penuh pengharapan agar kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Pada khutbah yang kedua kali ini, marilah kita menghadirkan hati kita dengan penuh pengharapan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita, semoga di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat,
segala hajat kita, segala keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati qadiyal hajat. ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من عذاب النار. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.